Oke, halo semua. Kembali lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang belajar. Jadi selama proses pembelajaran daring selama kurang lebih 3 bulan ini, ada satu hal yang menarik menurut saya, yang saya amati dari siswa-siswa saya, itu terkait belajar. Ya. Jadi saya melihat ada permasalahan di mana anak-anak ini ketika proses daring, kegiatan belajar mereka itu menurun, dan banyak keluhan dari orang tua yang merasa bahwa siswa ketika di rumah itu lebih cenderung bermain game atau nonton YouTube ini. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa siswa-siswa saya ini sepertinya menganggap bahwa belajar itu identik dengan sekolah, buku pelajaran dan guru. Lalu ketika di rumah ya lepas begitu aja, tidak ada kebiasaan belajar. Akhirnya guru wajib memberikan PR agar anaknya juga belajar ketika di rumah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dan memperluas sebetulnya belajar itu apa sih? Jadi di sini ada 3 poin yang saya dapat terkait belajar, dan bisa dicek juga di kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia di KBBI daring. Pertama, belajar itu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, dan belajar itu berlatih. Lalu belajar itu merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, di sini yang untuk yang pertama ya, yang paling dekat dengan kebanyakan orang yang secara pandangan itu, bahwa belajar itu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dan berlatih. Oke, di sini ilmu dapat diperoleh dari apa saja sebetulnya. Namun pola pikir yang terbentuk kebanyakan anak dan orang tua, ilmu itu diperoleh hanya dari buku paket dan apa yang diajarkan oleh guru. Seakan-akan sumber ilmu itu hanya ada pada di buku paket dan guru. Dan saya merasa banyak orang tua tidak tahu kalau kebanyakan guru hanya sekadar menyampaikan materi yang ada di buku tanpa menjelaskan ulang. Sama seperti yang pernah saya alami sewaktu SD. Saat itu pelajaran yang dipelajari itu IPS. Bagaimana guru dalam mengajar itu menggunakan metode siswa membaca, lalu siswa mengulanginya kembali apa yang telah dibacanya. Saya masih ingat betul itu. Setiap anak mendapat giliran membaca. Jadi proses awalnya guru meminta siswa membaca apa yang ada di buku. Dengan kata lain ya, menghafal apa yang ada di buku. Lalu selebihnya secara berurutan sesuai bangku ya, kalau tidak salah mengular. Setiap siswa yang ditunjuk oleh guru itu membacakan ulang apa yang sudah dibacanya. Dan bagi saya itu sangat lucu gitu ya. Kalau seperti itu ya lebih baik anak baca di rumah aja gitu ya. Nah, dari saya sendiri mengharapkan anak datang ke sekolah sudah membaca, sehingga saat berproses pembelajaran berlangsung ya, saat proses pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru tinggal membangun pemahaman mereka, apa yang mereka tidak jelas dan apa yang mereka ingin ketahui lebih dalam, ya saya tinggal menambahkan saja atau sekadar mengarahkan. Sekiranya apa yang mereka baca ini pola pikir mereka sudah sesuai atau belum, ya, saya mengarahkan. Kemudian anak zaman sekarang mayoritas pasti sudah mengenal lah Google dan YouTube. Mengapa mereka tidak memanfaatkan media tersebut untuk memperdalam keilmuan mereka? Tinggal mengetik kan ya di kolom anak-anak kan tinggal mengetik di kolom pencarian. Setelah mereka mengetik kan pasti akan langsung keluar apa yang mereka cari. Nah, harapan saya selebihnya apa yang mereka dapat dari Google, YouTube atau berbagai sumber itu bisa didiskusikan dengan guru di sekolah. Bagi saya itu lebih menarik daripada saya harus membaca ulang yang ada di buku.
Lalu kelebihan lain ketika mereka bisa mendapat ilmu dari berbagai sumber secara tidak langsung, mereka belajar membangun pengetahuan mereka sendiri. Pikiran mereka menjadi tajam dan luas, dan secara tidak langsung juga mereka berlatih dengan sendirinya tanpa harus bergantung pada guru, tanpa harus bergantung apa yang pada nantinya akan diajarkan oleh guru. Berlatih di sekolah itu bagi saya terbatas, sebagai guru akan mengalami, dan saya sebagai guru juga merasa tidak cukup jika dalam keterbatasan waktu tersebut harus memberikan materi yang begitu banyak. Lalu yang kedua terkait belajar itu merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Apa itu maksudnya? Di sini ada kata kuncinya, yaitu pengalaman atau belajar dari pengalaman untuk merubah tingkah laku. Saya merasa hal ini banyak yang tidak disadari oleh banyak orang. Saya menangkap bahwa kebanyakan orang menganggap belajar hanyalah sebatas rutinitas yang dilakukan di sekolah atau di suatu instansi pendidikan. Selepas dari itu ya tidak perlu belajar lagi, merasa aman karena sudah tamat sekolah, ya, sudah tamat menempuh pendidikan, selebihnya tinggal bekerja mencari uang. Padahal belajar itu sepanjang hayat, selama masih hidup manusia akan terus belajar. Meski tidak dinilai dengan angka, tetapi orang-orang di sekitar akan menilai sikap kita. Dan saya melihat hal ini perlu ditanamkan sejak kecil, lewat berefleksi contohnya. Oleh sebab itu, saya tidak pernah mempermasalahkan nilai anak-anak didik saya. Saya selalu mengukur mereka dari bagaimana mereka berefleksi dan belajar. Bagi saya bukan masalah nilai IPA, matematika, bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain mereka mendapatkan bagus atau tidak. Tetapi bagi saya lebih ke bagaimana cara mereka mampu merefleksikan setiap pengalaman yang mereka alami, mampu belajar dari pengalaman tersebut dan memperbaikinya menjadi lebih baik, menggali wawasan lebih dalam dan menjadikan sebagai ilmu versi kehidupan mereka sendiri. Oke, jadi itu saja terkait pembahasan saya kali ini terkait belajar. Selanjutnya saya akan membahas terkait apa itu berefleksi. Karena bagi saya belajar saja tidak cukup, ya. Ada hal yang harus ditanamkan kepada peserta didik, kepada anak didik terkait berefleksi, terkait bagaimana mereka mengolah diri secara batin, bagaimana mereka mampu bercermin dari setiap sikap yang mereka atau pengalaman yang mereka alami. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe.